akan membagikan terkait dengan respiratory care of the non-intubated and intubated COVID-19 patient. Nah, saya bekerja di Rumah Sakit Universitas Indonesia dan saya merupakan anggota bidang Diklat PP di Perci. Rumah Sakit Universitas Indonesia sendiri sebagai rumah sakit pendidikan yang ditunjuk oleh pemerintah Depok untuk mengelola pasien COVID. Dan saat ini kami sudah memiliki 4-5 bed yang dedicated untuk intensif dan sekitar 60-an untuk pasien yang non-intensif. Nah, untuk kesempatan kali ini yang akan kami sampaikan adalah terkait dengan bagaimana sih klasifikasi pasien COVID-19 itu sendiri, gambaran umum pasien COVID-19, kemudian jumlah kasus yang dirawat di ICU, gambaran umum seperti apa sih kondisi alveoli. Pak Bejo, suaranya hilang. Pak Bejo. Oh, oke. Gimana Pak? Ya, bagus. Silakan. Oke. Serta jenis-jenis modalitas yang bisa kita pakai untuk membantu pasien COVID itu sendiri, serta kapan untuk menentukan intubasi. Nah, kita mulai dari studi kasus yang disampaikan oleh COVAX 2020 di Kanada. Itu ada pasien 42 tahun, dia mengalami demam dan batuk. Dia baru pulang dari luar negeri nih ceritanya. Dia sadar kalau dia itu ada gejala ISPA nih. Akhirnya karena memang kondisi COVID juga ada di Kanada dan dia isolasi diri. Namun berjalannya dengan waktu, dia semakin mengalami gangguan pernafasan. Akhirnya beberapa hari kemudian karena gangguan pernafasan, dia teleponlah 911 dan datang ke UGD. Saat datang di UGD, heart rate-nya sudah 130, RR-nya 30 kali per menit, saturasinya 82%. Pasien tersebut dijemput oleh emergency medical system, dikasih nasal prong 5 liter dan naik menjadi 86% saturasi. Nah, dari kasus ini bisa menjadi dasar nantinya kita diskusi pasien seperti ini terapi oksigen apa yang bisa kita pakai, apakah pasien perlu diintubasi atau tidak, atau kriterianya sebenarnya kalau mau diintubasi itu apa sih? Dengan usia 42 tahun yang tentunya belum ada komorbiditas sebagainya. Nah, namun sebelum masuk ke diskusi terkait studi kasus tadi, alangkah baiknya kalau kita mulai dari membahas kondisi umum pasien yang terkena COVID. Nah, karena virus corona itu sendiri fokusnya di pernapasan di awal karena dia akan terhirup dan masuk ke pernapasan, maka yang terserang adalah bagian pernapasan terkecil yaitu alveoli. Di sini saya tampilkan cukup menarik gambar ini saya temukan di literatur di mana sudah sangat lengkap disebutkan mulai dari healthy alveoli itu seperti apa, infected alveoli, moderate, gangguan yang moderate sampai severe. Kita bisa lihat di sini bagaimana kondisi alveoli itu fungsinya sebagai difusi gas, pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida yang sangat diperlukan dalam proses metabolisme. Secara struktur, di dalam alveoli itu sendiri, alveoli sehat ada sel alveoli tipe 1, sel alveoli tipe 2, kemudian ada surfaktan, dan dikelilingi oleh dinding-dinding kapiler yang membawa darah. Nah, ketika virus corona itu terhirup dan masuk, dia akan mulai menginfeksi si alveoli itu sendiri. Dengan adanya infeksi oleh virus corona, itu akan menyebabkan sel 2 alveoli itu merilis sinyal-sinyal inflamatori dengan menangkap makrofag. Ya. Dengan adanya makrofag yang tertangkap, dia akan, jadi ceritanya seperti ini, wah ada musuh nih datang. Gitu. Jadi dia mencari bantuan, gitu kan. Nah, ketika itu ada bantuan, akhirnya si makrofag itu sebagai tentara akan mengeluarkan yang namanya sitokin. Kalau teman-teman bisa lihat di kondisi moderate, gangguan moderate pada alveoli, di sana sudah ada rilis sitokin. Dengan adanya sitokin ini akan menyebabkan vasodilatasi daripada pembuluh darah di sekitar alveoli. Dan
membran alveoli itu sendiri, sehingga alveoli menjadi mudah terisi air dan di sana akan menjadi sangat lembab. Hal inilah yang kemudian pasien dikatakan mengalami pneumonia. Biasanya pasien di awal itu akan ada batuk ringan. Kemudian dia akan semakin berat bertambah hari, dia akan menjadi severe kerendam oleh cairan yang terbentuk dari proses inflamasi itu sendiri. Itu gambaran secara umum pasien yang mengalami infeksi oleh virus corona. Nah, kalau dilihat dari gambaran ronsen torak, kalau tadi kita lihat secara alveoli, kalau pasien yang dengan COVID itu gambarannya seperti ini, yaitu adanya ground glass opacification serta adanya konsolidasi seperti yang ditunjukkan oleh anak panah. Jadi di sana ada right upper lobus atau lobus atas kanan serta lobus kiri bawah. Konsolidasi, infiltrasi di sana terjadi karena alveoli-alveolinya itu sudah mengalami kerusakan karena inflamasi itu tadi. Ini biasanya kalau pasien dengan komorbiditas atau pasien sudah lansia gitu, pasien perkembangannya akan lebih cepat dibandingkan pasien yang muda yang kemudian dia imunitasnya masih bagus gitu. Hari pertama, hari kedua itu perburukannya akan cepat, gambaran parunya akan semakin putih, semakin putih. Nah, dari sana kemudian kita bisa membagi ada 4 klasifikasi gangguan pasien mulai dari ringan, sedang, berat, dan kritis. Kalau mild, mungkin pasiennya masih bisa isolasi mandiri di rumah. Moderate itu pasien sudah mulai pneumonia, kemudian dia sudah namun belum membutuhkan terapi oksigen, tapi perlu pemantauan yang ketat, severe dan kritis. Itu biasanya yang pasien menjadi tanggung jawab teman-teman di area critical care. Misalnya kalau pasiennya sudah severe, dia tanda pneumonia sudah makin jelas, RR-nya mulai 30 kali per menit, mulai ada distress pernapasan, saturasi sudah mulai turun, seperti itu. Nah, kalau yang sudah masuk ke kondisi kritis atau pasien sudah jatuh menjadi acute respiratory distress syndrome, baik yang mild, moderate maupun severe, itu pasien sudah mulai penurunan kesadaran dengan saturasi yang rendah, sudah dengan bantuan pernapasan saturasi tidak naik, yang perlu kita lakukan analisa gas darah untuk melihat tingkat dari ARDS-nya itu sendiri, atau bahkan pasien jatuh ke sepsis atau septic shock, seperti itu. Itu perjalanan dari pasien-pasien COVID-19 yang kemudian menjadi bagian dari kelolaan teman-teman di area kritis. Tadi Pak Adi Fadila sudah membuka dan menyebutkan bahwa kasus pasien kritis COVID-19 yang jatuh ke kritis itu kecil. Jadi hanya sekitar 20%-an saja pasien yang mengalami COVID itu masuk ke rumah sakit. Jadi kalau yang isolasi mandiri itu 80%. Nah, dari 20% yang masuk ke rumah sakit, itu 5%-nya atau seperempatnya itu masuk ke intensif. Dan 15%-nya itu ya bisa dirawat inap biasa, seperti itu. Mohon maaf, ini di presentasi tulisannya 95. Yang saya maksud adalah 15%. Jadi 5% saja dari total pasien dengan COVID-19 yang akan dirawat di ICU. Biasanya seperti apa sih kondisi-kondisinya? Nah, pasien sudah panas, heart rate-nya lebih dari 100. Kalau kita lihat heart rate lebih dari 100 dari sini, maaf, pasien sudah mulai severe. Ya. Nah, ternyata belum dipindah. Oke, nah ini adalah gambaran karakteristik pasien sebelum masuk ke ICU. Biasanya pasiennya sudah panas 30 derajat Celcius, kemudian heart rate-nya lebih dari 100, RR-nya lebih dari 30, 20, kemudian tekanan darah sistoliknya biasanya dia tinggi, 133 sampai 144. Atau kalau pasien dengan sudah komorbid ada riwayat hipotensi, barangkali dia lebih rendah. Kemudian torak fotonya biasanya ada bilateral infiltrat.
sudah jelas. Kemudian PaO2 atau FiO2, perbandingan PaO2 dan FiO2-nya itu adalah 142. Kalau kita lihat dari di sini di kategori mild, moderate, severe atau ARDS, kalau perbandingan PaO2 dan FiO2 itu antara 100 sampai 200 itu dia sudah berada di moderate ARDS. Jadi biasanya pasien ini yang biasanya dia akan masuk ke ICU. Disampaikan juga oleh Yang 2020 bahwa pasien masuk ke ICU dengan APACE score dan SOFA score 18, SOFA-nya itu 6, itu memiliki mortality rate-nya yang tinggi. Jadi pasien-pasien COVID-19 yang sebelum masuk ke ICU dengan APACE sama SOFA-nya itu 6 atau 18, dia memiliki mortality rate-nya tinggi. Nah, ini outcome dari post ICU-nya itu seperti apa? Pasien COVID-19 yang masuk ICU biasanya rata-rata sesuai dengan literatur disampaikan sampai 10 hari on ventilator. Kalau di konteks saya di RSUI bahkan ada yang 3 minggu. Ada yang dari masuk sampai sekarang hampir sebulan dia masih on ventilator. Gitu. Karena dia jadinya komorbidnya yang kena. Gitu. Kalau pasien yang masuk sudah dengan komorbiditas, COVID-nya sudah negatif, komorbiditas pasiennya yang jadi terganggu. Namun secara rata-rata dia lama rawatnya adalah 14 hari di ICU dan 17 hari dirawat. Nah, untuk mortality rate-nya di ICU sampai dengan 28 hari biasanya dia kalau pasien sudah dengan komorbid sampai 28 hari itu sudah give up. Jadi sudah kalau dibilang dia sudah melambaikan bendera putih dan meninggal. Nah, ini gambaran kasus COVID-19 di Indonesia yang dirawat di ICU. Ini saya ambil dari data internal Hiperci 2020 dari 2 rumah sakit yang kami miliki, datanya itu hampir mirip. Jadi sekitar nggak kelihatan kalau di situ. Oke. Nah, jadi sekitar pasiennya itu meninggal itu sekitar 2,7 sampai 2,6% dari yang masuk ke ICU. Dari dua rumah sakit tersebut sama. Dan dari pasien yang masuk ke intensif itu sekitar 50%-nya adalah dengan bantuan mechanical ventilation. Mungkin ini juga yang sangat penting, makanya hari ini mungkin nanti materi kedua akan dibahas lebih lanjut terkait bagaimana sih nursing intervention pada mechanical ventilation. Oke. Nah, kita mulai dengan respiratory care pada pasien yang terpasang tanpa intubasi. Jadi ada berbagai macam modalitas yang bisa dipakai pada pasien COVID-19 yang belum dilakukan intubasi, yaitu dengan oksigenasi low flow sampai high flow, atau non-invasive ventilation, serta pembelian nebulizer. Biasanya tipe-tipe ini akan diberikan pada pasien yang stabil. Dan tentunya akan lebih baik dengan pasien yang sudah mulai terganggu atau severe, itu sudah dimasukkan ke high care unit. Jadi perbandingan antara nurse dan pasien itu akan lebih baik dan pasien akan termonitor dengan cukup ketat. Direkomendasikan juga dari ANESI 2020 bahwa walaupun pasien itu belum terintubasi, tapi selama pasien itu menerima oksigen, bisa diposisikan pronasi. Nah, ini adalah target oksigen yang bisa dicapai oleh pasien COVID-19. Kalau dari WHO itu lebih dari 90%. Tapi idealnya rekomendasi dari ANESI 2020 itu adalah 92 sampai 96%. Jadi tidak perlu muluk-muluk, tidak harus 100%. 96% saja sudah acceptable. Jadi cukup sampai 96%. Ya. Seperti kita ketahui, barangkali teman-teman sudah pernah baca status anaknya pemilik Bank Santander Portugal gitu, karena saya baca gitu. Bagaimana oksigen itu sekarang gratis bagi orang yang sehat dan kita bisa menghirupnya. Tapi ketika pasien itu menjadi mengalami COVID-19, dia menjadi sangat butuh oksigen ya, karena alveolinya yang terendam. Nah, kemudian pada pasien
low flow oksigen, di sini biasanya pasien tersebut hanya butuh nasal kanul sampai 6 liter saja. Kalau yang membutuhkan lebih tinggi bisa diberikan dengan face mask atau NRM, seperti pasien-pasien dengan gangguan pernapasan yang lain. Nah, hanya saja ditambahkan sesuai dengan anestesi 2020, sebaiknya pasien dipakaikan masker, khususnya saat pasien transport, kemudian pas saat kita kontak dan sebagainya. Di konteks kami, pasien kita pakaikan. Jadi mereka lebih safe. Walaupun barangkali kita sudah men-setting ruangan tersebut menjadi ruangan negatif. Ya, kita lebih menjaga kepada agar virus itu tidak menyebar ke lingkungan sekitar. Nah, untuk kebutuhan pasien yang untuk kebutuhan terapi oksigen yang lebih tinggi pada pasien non intubasi atau pasien sebelum diintubasi, kita bisa menggunakan high flow nasal kanul, ya, atau non invasive ventilation. Ya, jadi ada dua pilihan, high flow nasal kanul atau non invasive ventilation. Nah, ada pro dan kontra di mana kapan kita sebaiknya menggunakan high flow nasal kanul, atau NIV. Secara literatur disampaikan bahwa high flow nasal kanul itu lebih nyaman bagi pasien, karena kalau kita yang di ICU tentu sudah pernah memasangkan NIV dan itu sangat tidak nyaman bagi pasien. Kita lihat pasien tidak nyaman dengan NIV. Dan selain itu, dengan adanya NIV dikatakan bahwa akan meningkatkan aerosol generating. Jadi ketika pasien dipasang sungkup kemudian diberikan tekanan positif dengan NIV, itu aerosol itu akan lebih tinggi dibandingkan dengan high flow nasal kanul. Namun demikian, praktek di lapangan masih ada dualisme. Ya. Secara literatur, high flow nasal kanul bisa dipakai sampai 63%, kemudian kalau NIV dipakai sampai 56%. Biasanya pasien-pasien dengan komorbiditas yang kemudian dia sudah memiliki masalah edem paru, itu biasanya akan lebih dipakai non-invasive ventilation. Tapi kalau pasiennya dia lebih muda, kemudian pasiennya itu tanpa komorbiditas edem paru atau apa, kita pakainya high flow nasal kanul. Nah, bagaimana sih memutuskan? Tadi sudah saya singgung sedikit, memutuskan memilih high flow nasal kanulnya, FNC, atau non-invasive ventilation. Nah, ini kita perlu menyeimbangkan antara manfaat serta resiko. Resiko bagi pasien, resiko juga bagi exposure tenaga kesehatan dan resources yang ada. Kita punya apa nih? Kita punya high flow nasal kanul atau tidak? Kita punya NIV atau tidak? Kalau kita punyanya NIV, ya sudah pakai NIV. Kalau kita punya dua-duanya, dalam konteks misalnya di RSUI kami punya high flow nasal kanul, punya NIV, punya ventilator, kita bisa mengikuti algoritma yang ada. Nah, tadi sudah saya sebutkan pada pasien yang muda, kemudian tanpa komorbiditas dan sebagainya, itu akan lebih toleran untuk menggunakan high flow nasal kanul. Pada orang tua, dia akan dianjurkan untuk early intubation dibandingkan dengan penggunaan high flow nasal kanul, karena angka keparahan worsening atau menjadi lebih parahnya itu lebih tinggi kalau menunda. Nah, hal yang perlu kita monitor ketika pasien kita itu mendapatkan terapi high flow nasal kanul adalah dengan menghitung ROX index, sehingga kita bisa tahu apakah pasien ini tolerate atau tidak dengan high flow nasal kanul, atau dia malah menjadi lebih parah seperti itu. Dengan melihat perbandingan SpO2 dibagi dengan FeO2 dibagi lagi dengan RR, maka akan ketemu ROX index. Di slide ada contohnya adalah misalnya pasien dengan SpO2-nya 88%, FeO2-nya 70, RR-nya 28. Ya, jadi 88 dibagi 0,7 dibagi lagi dengan 28, maka akan ketemu 4,48%. Ini contohnya pada 6 jam setelah penggunaan HFNC. Sesuai dengan literatur, di sini disebutkan bahwa pada 6 jam itu pasien dikatakan mengalami perburukan pernapasan jika ROX 3,47, kurang dari 3,47. Tapi pada pasien ini dia 4,48. Jadi dia masih tolerate. Tapi kalau pada 2
jam pertama dia harus lebih tinggi lagi. Nah, jadi kalau pasiennya mau dipakein high flow nasal kanul, kita perlu setting flow-nya kalau dewasa bisa ada sampai 60, tapi tidak pernah kita setting sampai 60 karena secara literatur hanya dianjurkan maksimal 40, kemudian setting FiO2-nya. Nah, jadi oksigennya via high flow nasal kanul atau NIV tadi yang sudah kami sampaikan bahwa secara rekomendasi ada berbagai pertimbangan bagaimana risk and benefit bagi pasien itu sendiri. Nah, hal yang perlu diperhatikan adalah precaution atau kewaspadaan bagi pasien yang mendapatkan non-invasif modalitas, yaitu pasien sebaiknya ditempatkan pada ruangan yang bertekanan negatif atau isolation airborne, kemudian staf yang akan kontak dengan pasien itu menggunakan APD lengkap. APD lengkap yang kami maksud adalah pasien pakai masker N95, pakai goggle, pakai face shield, pakai gown, pakai sarung tangan, seperti itu. Jadi pasien berada di isolasi dan stafnya pun akan dibatasi untuk kontak dengan pasien. Di sini tampak di gambar kalau pasiennya itu mau menggunakan NIV, sebaiknya pasien menggunakan full face mask, jangan yang hanya menutup kayak di gambar A. Yang di gambar A itu hanya menutup hidung dan mulut, tapi direkomendasikan pasien pakai yang seperti gambar E, seperti itu. Nah, ada juga yang mengembangkan menjadi non-invasive ventilation dengan helmet mask mungkin ya, itu dengan gambar E. Cuma secara kajian belum diteliti apakah ini efektif atau tidak. Nah, kalau memang seperti tadi saya sampaikan pasien itu dia dengan odim paru yang kemudian dia mesti pakai NIV, dia sebaiknya disetting 5 sampai 10 cm H2O ya, pressure-nya, CPAP-nya. Nah, ini adalah pasien-pasien dengan COVID itu gambaran apa namanya, slamnya itu kering. Jadi batuk kering yang kemudian slamnya itu tidak bisa dikeluarkan, itu biasanya akan ditambahkan nebulizer. Walaupun hal ini sebaiknya dihindari, namun mau tidak mau misalnya tetap diperlukan, pastikan bahwa terapi yang diberikan itu dilakukan di isolasi airborne dengan tekanan negatif dan staf yang akan kontak menggunakan APD lengkap. Dan selebihnya biarkan pasien berada di ruangan itu dan kita tidak kontak dengan mereka 2-3 jam ke depan. Jadi pastikan bahwa tindakan-tindakan kita sudah cukup, jadi kita tidak bolak-balik lagi ke pasien selama 2-3 jam ke depan kalau pasiennya membutuhkan nebulizer. Ini pada pasien yang belum terintubasi. Nah, kemudian kewaspadaan lainnya yang perlu kita lakukan adalah pada pasien, kita memang sangat jarang pada pasien itu kita pengambilan sputum misalnya, kemudian kita ambil untuk kultur sputum atau apa, atau tindakan bronkoskopi. Karena itu aerosol generating-nya itu sangat tinggi, yang tentunya hal ini akan menyebabkan penyebaran virus. Seperti itu. Selain itu, kita juga minimalkan penggunaan oral atau airway suction, kemudian chest physiotherapy, seperti itu. Kalaupun hal ini seperti positif airway, chest physiotherapy, oral airway tetap harus dilakukan mau tidak mau, seperti tadi saya sampaikan, pasien harus di dalam ruangan tekanan negatif dan stafnya ber-APD lengkap. Nah, selanjutnya kita akan bahas bagaimana dengan pasien yang diintubasi. Diawali dengan kapan sih sebaiknya pasien itu diintubasi. Nah, kapan dilakukan intubasi itu sangat sangat menantang. Kadang-kadang kita delay intubation atau terlalu dini. Karena apa? Kita berpikir karena pasien COVID tidak seperti pasien dengan masalah pernafasan yang lain. Intubasi itu adalah the most aerosol generating paling tinggi. Jadi tentunya kita berpikir benefit dan resiko. Ya, resiko pada tenaga yang terpapar. Misalnya kita menyelamatkan orang, tapi jangan sampai kemudian staf kita yang kemudian akan berbaring di samping pasien itu. Tentunya kita tidak akan seperti itu. Selain itu, yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana ketika tindakan intubasi dilakukan, proteksi itu dijaga dengan baik. Oke, kita lanjut ke kapan dilakukan intubasi. Pasien dengan ARDS, jika dilakukan intubasinya itu delay, itu pasien bisa jatuh kepada kondisi yang decompensated.
dan itu menjadi sangat berbahaya. Sehingga sebaiknya pasien jangan sampai terlalu buruk dilakukan. Jadi di sini disampaikan kita sebaiknya kita akan punya threshold namanya trigger atau threshold lah ya. Pasien ini intubasi, pasien ini belum dan sebagainya. Kita pakai standarnya yang paling rendah. Jadi kalau pasien itu sudah diberikan oksigen 40 liter per menit dengan nasal kanul tekanan tinggi dan FiO2-nya 0,6 tapi tetap terjadi hiperkapni, peningkatan BOB, status mental berubah dan sebagainya, mau tidak mau kita harus segera intubasi pasien. Nah, saat intubasi itu sendiri seperti tadi sudah saya singgung, kewaspadaan yang perlu dilakukan itu sangat banyak. Jadi sebenarnya intubasinya seperti pasien dengan ARDS yang lain, cuma yang lebih challenging adalah bagaimana kita menjaga diri kita dan lingkungan dari aerosol generation. Dengan APD lengkap, dilakukan di ruangan isolasi, kemudian dilakukan oleh staf yang benar-benar mahir melakukan intubasi. Jadi jangan coba-coba. Dan direkomendasikan di anestesi 2020 bahwa sebaiknya menggunakan video laryngoskop jika tersedia. Jadi akan lebih cepat berhasilnya. Kemudian tidak ada bagging atau pemberian oksigen pre-oksigenasi yang menimbulkan aerosol, dan minimalkan penggunaan BVM sebelum dan sesudah intubasi. Jadi berhasil seperti itu. Setelah intubasi berhasil pun kita tidak mempraktekkan yang kemudian dicek dada kanan, dada kiri, perut dan sebagainya. Tapi biasanya kita akan langsung connect ke ventilator. Gitu. Jadi kita sudah set ventilator di samping pasien, langsung di-connect. Kalau koneksi atau kemudian kita lihat monitor saturasi turun, berarti itu gagal. Dan kalau pasien saturasi naik, di monitor gelombangnya bagus, piping tidak ada dan sebagainya, gelombangnya berarti itu berhasil. Itu adalah salah satu cara untuk mengurangi penggunaan BVM yang menyebabkan aerosol. Nah, selain itu, kewaspadaan yang lain yang barangkali jarang dilakukan pada pasien yang non-COVID adalah kita dianjurkan untuk mengklaim ETT jika kita akan disconnect. Misalnya kita akan memasang HME yang di awal setting ventilator kita lupa, atau kemudian mengganti dari ventilator portable menjadi ventilator yang tidak portable, seperti itu pada saat transport atau perpindahan tempat misalnya. Itu perlu diklaim ETT-nya. Hal ini dimaksudkan agar pasien tidak menyebarkan virus ke lingkungan. Nah, hal yang perlu juga dilakukan adalah ventilator serta semuanya sudah tersetting, sudah terkalibrasi dan sebagainya, sudah terpasang kapnograf untuk ETCO2 dan sebagainya itu sebelum diintubasi. Jadi sudah full packet, komplit, ready, tinggal dikoneksi ke pasien. Jangan lupa 5 menit lagi. Baik, Pak. Pasang HEPA filter pada expiratory limb atau sirkuit bagian expiratory. Pada konteks kami memasang 2. Agak-agak sedikit paranoid, tapi agar safety semuanya, jadi kami pasang 2, ada di expiratory sama inspiratory. Karena kami di inspiratory akan memantau ETCO2 dan di HEPA filter itu ada port untuk ETCO2. Jadi kami masang 2. Ada anjuran juga dari anestesi 2020 bahwa sebaiknya untuk mengurangi kontak dengan pasien, setelah dilakukan intubasi langsung dipasang CVC arteri lain. Jadi whole paket komplit selesai, kemudian pasien dirapikan, kemudian kita bisa memantau dari jarak yang 2 meter, 1 meter, atau dari luar ruangan isolasi. Jadi bolak-balik. Nah, bagaimana manajemen pasien yang sudah terpasang ventilator? Tentunya nanti Nurse Aib Rukmana akan menjelaskan lebih jauh terkait hal ini. Namun di sini ada diagram yang sangat bagus saya rasa dari PUA 2020, di mana pasien sebaiknya di setting low tidal volume-nya, kemudian plateau-nya itu tidak lebih dari 30. Ini sih sama dengan pasien-pasien lain yang dengan ARDS. Nah, kemudian kewaspadaan pasien yang sudah terintubasi yang dianjurkan dilakukan adalah seperti tadi saya sampaikan low tidal volume, kemudian diberikan posisi pronase.
kalau teman-teman lihat di awal slide saya, itu praktek kami melakukan posisi pronase di rumah sakit kami. Kemudian selanjutnya adalah lakukan rekrutmen manuver untuk membuka alveoli. Kemudian kalau bisa juga diberikan pulmonary vasodilator dengan nitrate oxide kalau tersedia. Ya, bacterial filter dan viral filter tadi sudah saya sampaikan, close suction tertutup. Ya, jadi ketika kita mau melakukan suction kepada pasien, kita tidak perlu connect dan disconnect ventilator, sirkuit ventilator. Ini kewaspadaan tambahan saja, sebaiknya kita melakukan klaim tadi sudah saya sampaikan, dan pastikan bahwa cuff ETT itu selalu dalam rentang tekanan 25-30, karena dengan tekanan 25-30 itu tidak ada kebocoran. Tentunya dengan kebocoran itu selain oksigen yang masuk ke pasien ini tidak maksimal, juga pasien menyebabkan aerosol ke lingkungan sekitar. Nah, ini ada gambar yang bagus dari Agrawal dan Seton 2016, bagaimana pronase itu diberikan, karena paru-paru kita itu bagian depan itu kecil gitu, jadi menggembungnya bagian belakang. Jadi ketika bagian belakang itu ada di atas, sesuai dengan gravitasi, cairan itu akan turun ke bawah yang bagian kecil paru-parunya. Jadi alveoli yang akan mengembang itu akan lebih banyak. Mungkin itu rasionalitas kenapa pron itu dilakukan. Nah, ini ada sedikit rangkuman dari Al-Hazani 2020, pasien dengan COVID dan mengalami bisa ditunggu di ruang dari di unmute semuanya sama. Panjang tadi Ridwan, udah jangan tanya dia. Kalau topiknya apa ini tadi? Kepada peserta semuanya. Inilah. Mohon kepada semua peserta untuk mute speakernya ya, supaya tidak mengganggu pembicara kita. Oke, baik. Jadi seperti yang tadi sudah saya sampaikan, dan kita kembali lagi ke contoh kasus yang di awal saya presentasikan, tentunya kita sekarang sudah mulai tergambar. Kondisi pasien ini usia 42 tahun, kemudian dia sudah dalam kondisi moderate ARDS, saturasinya 82 dengan nasal kanul biasanya sampai 86. Tentunya teman-teman sekarang sudah bisa memutuskan apakah pasien diintubasi atau pasien cukup diberikan HNFC saja. Oke, nanti bisa teman-teman jawab pertanyaannya di diskusi. Oke. Mungkin itu Pak Erwin, dan kesimpulan yang dapat kita capai pada kesempatan kali ini adalah bahwa pasien ditargetkan oksigennya itu sampai 96% saja. Ya. Monitor ketat pada pemberian terapi oksigen, jangan sampai pasien jatuh dalam kondisi perburukan yang sangat sehingga kita menjadi terlambat seperti itu. Lakukan saja intubasi segera pada pasien yang benar-benar membutuhkan, misalnya pasien dengan kondisi yang masih muda, kemudian dia ARDS, moderate, dan dilakukan oleh staf yang terlatih. Lakukan kewaspadaan optimal untuk mencegah penyebaran virus pada saat tindakan-tindakan, baik terapi oksigen pada non-intubated, saat intubasi, maupun setelah dan kita harus kontak dengan pasien. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih bisa bersilaturahmi di tengah pandemi dan di pertengahan bulan suci Ramadan. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk teman-teman semua, perkenalkan nama saya Aib Rukmana. Kegiatan saya sehari-hari, saya di RSPAD Gatot Subroto. Kebetulan saya bekerja di ruang intensive care unit di RSPAD. Dan semenjak ada kasus COVID-19, saya di BK-an atau dipindahkan ke ruang khusus untuk COVID, ruangan tekanan negatif. Baik teman-teman semua, halo Pak Erwin. Ya. Halo. Ya.
Lanjut Pak, bagus Pak. Di sini saya hanya bercoba untuk berdiskusi bersama gitu ya. Kebetulan saya secara kebetulan saya menangani pasien-pasien kasus COVID yang masuk ke ruang ICU. Ya. Nah, tadi sebenarnya Pak Bejo sudah banyak cerita tentang ya coronavirus sampai ke terapi oksigen dan yang lainnya sebenarnya sudah cukup gitu ya. Nah, saya sedikit menambahkan saja dan sebagai pembuka bahwa penyakit yang disebabkan oleh virus corona yang sering dikenal dengan COVID-19 saat ini sudah hampir merebak ke seluruh negara ya, termasuk negara kita, negara Indonesia. Nah, virus corona ini berukuran 120 sampai 160 yang pada manusia dapat menyebabkan penyakit saluran pernapasan mulai dari gejala ringan ataupun nyaris tidak ada gejala sampai gejala berat ataupun sampai ke keadaan kritis. Nah, yang akan kita bahas di sini nanti adalah bagaimana kita menangani kasus-kasus pasien yang masuk ke ruang ICU dengan kondisi yang berat dan kritis gitu ya. Nanti kita sama-sama diskusi bersama. Nah, slide kedua Pak Irwin lanjut. Nah, COVID-19 atau SARS-CoV-2 itu dapat bertahan pada benda mati seperti plastik, kemudian stainless steel selama 72 jam, tembaga 4 jam. Nah, kardus-kardus yang kita terima, hati-hati kalau dapat pesanan makan dari manapun atau yang berbagai kardus itu, kalau kita curiga itu bisa terjadi ada virus COVID-nya. Nah, dianjurkan untuk dilakukan disinfektan. Nah, kemudian ditemukan pada pencemaran lingkungan yang luas pada kamar dan toilet pasien COVID-19 dengan gejala ringan. Nah, juga dapat terdeteksi pada gagang pintu, duduk toilet, tempat lampu, jendela, lemari, hingga kipas ventilasi, namun tidak dapat pada sampel udara itu. Dilanjut Pak Erwin. Nah, saya mengambil data per tanggal, mohon maaf saya ngambil 2 hari yang lalu mungkin ya, tanggal 6 Mei pukul 17.30 ya, bahwa di 210 negara berjumlah sudah 3.806.147 kasus, yang meninggal itu sekitar 263, 423 meninggal. Kemudian yang sembuh 1.287.590 yang sembuh. Nah, di Indonesia ternyata masih banyak juga kasus yang kita temukan. Sampai hari Rabu itu 12.438 kasus, kemudian yang meninggal 895 dan yang sembuh sekitar 2.317. Nah, di sini berarti menunjukkan bahwa penularan di negara kita, terutama di masyarakat, masih bisa terjadi. Dan kami sesuai dengan tadi Pak Bejo sama mungkin ya, kita melakukan survei kecil-kecilan di data Pak Erwin, slide berikutnya. Ya, ini data yang kami rancang untuk 2 rumah sakit bahwa hampir sama yang tadi disampaikan Pak Bejo. Memang kita mendapatkan gambaran pasien COVID yang masuk ke ruang ICU dengan yang menggunakan ventilator sesuai dengan literatur, dan literatur yang kami dapatkan itu agak sesuai. Ternyata antara yang dilakukan intubasi dengan yang tidak dilakukan intubasi, kasus meninggalnya itu sama dengan di literatur yang disampaikan. Nah, dari gejala-gejala awal mungkin teman-teman semua sudah tahu bahwa akan terjadi demam, akan terjadi batuk, dahak yang kental, kemudian ada pernapasan yang cepat dan tak normal, kemudian anggota tubuh yang lemas, kemudian sesak napas, diare, dan adanya nyeri sendi. Kemudian, tadi mungkin Pak Bejo juga sebenarnya sudah menyampaikan bahwa klasifikasi yang berdasarkan beratnya kasus itu ada 5. Yang pertama itu misalkan ada yang tanpa gejala. Yang ini yang kita khawatirkan, yang tanpa gejala, mereka sebenarnya tidak ada gejala sama sekali, hanya kondisi ringan, mungkin hanya dianggap flu biasa. Dan ini yang menularkan ke teman-teman atau keluarga yang lain bahwa di dalamnya itu sudah ada virus. Nah, ini yang disebut harus melakukan isolasi mandiri itu. Kemudian yang kedua adalah ringan. Di sini sudah terjadi infeksi saluran pernapasan, namun
tidak sampai ada komplikasi yang lanjutan misalkan ataupun yang lainnya. Sedangkan yang ketiga tadi disampaikan bahwa pada pasien yang kasus sedang ini sudah ditemukan pneumonia, namun pneumonia ini belum membutuhkan suplai oksigen gitu ya. Nah, yang keempat adalah ini yang akan kita bahas nih dari antara berat dan kritis. Dari berat itu kita sudah menemukan adanya pneumonia dari gambaran fototoraknya mungkin. Kemudian disertai dengan RR-nya yang cepat sampai 30 kali per menit, kemudian ditemukannya distres napas yang sangat berat, dan kalau kita lihat nilai saturasinya SpO2-nya itu kurang dari 93%. Nah, pada kasus-kasus yang kritis ini yang akan kita bahas, yang layak masuk ICU mungkin ya, mungkin tanpa gejala nggak mungkin lah ya masuk ICU ya. Nah, ataupun yang ringan. Yang masuk ICU adalah masuk yang berat dan kritis. Nah, yang kritis itu pasien akan mengalami gagal napas, kemudian akan terjadi secara cepat terjadinya ARDS, kemudian terjadi sepsis, mungkin akan terjadi multiple organ yang failure atau kerusakan organ-organ yang lain, misalkan organ ginjal, organ jantung dan yang lainnya. Itu bisa terjadi pada kasus-kasus yang kritis ya. Nah, berikutnya adalah kita akan bicara tentang di situ tidak terlihat ya. Oh, terlihat. Oke. Bicara tentang apa aja sih pada pasien-pasien COVID-19 ini yang harus kita lakukan pemeriksaan ya. Mungkin semua teman-teman sudah tahu, namun saya akan review lagi untuk saling mengingatkan bahwa pada kasus-kasus COVID-19 ini yang pertama harus wajib kita periksa pemeriksaan radiologi, terutama fototorak, CT scan dan USG. Nah, ini untuk CT scan, kita harus hati-hati juga untuk pemeriksaan CT scan. Kita pertimbangkan bagaimana kita harus melakukan CT scan. Karena siapa tahu kalau kita lakukan CT scan ini, kita akan banyak ruginya gitu, banyak kerugiannya daripada keuntungannya. Dari situasional saja dan dipertimbangkan oleh manajemen dan yang lainnya untuk pemeriksaan CT scan ini. Kemudian, yang kedua adalah pemeriksaan spesimen saluran napas atau atas dan bawah. Misalkan yang sering kita lakukan adalah swab nasofaring dan orofaring. Kemudian saluran napas bawah itu bisa kita ambilkan sputum atau bilasan bronkus, itu bisa melalui mungkin caranya dengan bronkoskopi gitu ya. Kemudian pemeriksaan berikutnya dengan bronkoskopi. Kita lanjut, pemeriksaan berikutnya adalah fungsi pleura. Itu terus terang jarang juga kami lakukan, tapi di literatur memang disebutkan ada pemeriksaan fungsi pleura. Kita sesuaikan dengan kondisi pasien dan kondisi tenaga tentunya ya. Kemudian pemeriksaan kimia darah antara lain dari darah perifer lengkap, kemudian dari analisa gas darahnya atau AGD-nya atau astrub, kita nilai bagaimana fungsi PCO2, O2-nya bagus atau tidak atau gimana seperti itu. Kemudian fungsi hepar, kemudian gula darah sewaktu, kemudian elektrolit. Nah, ini kita lakukan juga pemeriksaan PTA-PTT, kemudian apakah ada perdarahan atau enggak, kemudian kita lakukan pemeriksaan D-dimer juga untuk pada kasus-kasus berat. Biasanya pemeriksaan D-dimer itu akan naik. Nah, kemudian kita cek juga prokalsitoninnya. Ini prokalsitonin ini kita melihat bahwa infeksi ini terjadi karena virus ataupun karena bakteri. Biasanya prokalsitonin tinggi bisa dikarenakan bakteri gitu ya. Kemudian laktat harus diperiksa pada pasien-pasien dengan kasus kritis karena untuk melihat ada kecurigaan shock sepsis atau sepsis gitu ya. Ya, kita lanjut ke berikutnya adalah biakan yang berikutnya adalah yang keenam adalah biakan mikroorganisme dan uji kepekaan dari bahan saluran napas seperti sputum, bilasan bronkus ataupun cairan pleura dan darah gitu ya. Cairan feses, kemudian pemeriksaan feses dan urin ini untuk investigasi kemungkinan ada penularan atau tidak gitu. Ini terus terang mohon maaf kami juga jarang melakukan untuk pemeriksaan feses ini. Nah, akan kita perdalam bagaimana untuk pengkajian klinis pada pasien-pasien yang mengalami kasus kritis yang masuk ke ICU, tentunya kita harus melakukan pengkajian secara menyeluruh. Pada pasien yang dengan COVID-19 ini, sudah tadi Pak Bejo sampaikan juga, dia akan mengalami ARDS, Acute Respiratory Distress Syndrome. Nah, biasanya pada kasus-kasus COVID-19 ini akan mengalami ARDS, dia akan timbul dulu dyspnea 6 hari sampai 7 hari setelah timbulnya gejala. Nah, baru 2 hari sampai 3 hari setelah dyspnea maka dia akan terjadi ARDS. Nah, ini
terjadi ARDS ini seperti Pak Bejo tadi sampaikan, kita harus siap-siap untuk melakukan apakah perlu ini intubasi atau cepat. Nah, disinilah letak kita bagaimana bisa menilai seperti yang Pak Bejo sampaikan, kita menilai apakah ini kita early intubasi atau ditahan dulu. Nah, ini yang perlu kita cermati kepada teman-teman semua bahwa sedikit kita tertunda melakukan intubasi, nah, maka prognosis pasien pun akan kurang bagus itunya. Nah, kemudian pada pasien-pasien COVID-19 juga pada kasus-kasus kritis gitu ya, pengejaran klinis itu akan mengalami akut hiposemik. Nah, dan jarang sekali terjadinya hiperkapnia. Nah, di dalam literatur disampaikan bahwa pasien-pasien yang kritis itu sangat membutuhkan sekali dukungan ventilasi mekanis antara 42 sampai 100% itu membutuhkan dukungan ventilasi mekanis. Tadi sesuai juga dengan apa yang kita lakukan, data yang kita lakukan, kita lihat bahwa benar di situ antara pasien yang masuk dengan kasus kritis itu hampir 50% membutuhkan dukungan ventilasi mekanis. Kemudian Pak Erwin, slide-nya kelebihan ini kayaknya diundur lagi. Terus izin Pak Erwin, masih mundur. Nah ini masih satu lagi Pak Erwin izin. Nah pada kasus-kasus COVID-19 ini karena tadi terjadinya ARDS sehingga memunculkan kasus-kasus yang lain, komplikasi yang lain. Misalkan ada gagal ginjal akut. Nah, dan ini hampir 29% harus dilakukan CRRT atau replacement renal replacement terapi gitu, membutuhkan terapi CRRT itu. Nah, selain pada gagal ginjal akut bisa juga terjadi injury kardiak. Misalkan sehingga menyebabkan cardiac injury gitu ya. Nah, yang lainnya adalah komplikasi yang memperburuk kondisi adalah bagaimana pada kasus-kasus orang tua gitu ya, yang sudah tua, umurnya sudah sepuh, kemudian akan rentan sekali terjadinya komplikasi yang lain, misalkan shock sepsis dan yang lainnya gitu ya. Nah, pada pasien-pasien yang dilakukan intubasi dan menggunakan ventilasi, di literatur mengatakan bahwa ini pasien akan menyebabkan juga hipotensi. Nah, hipotensi ini ada dua penyebabnya, bisa karena gangguan disfungsi jantung, bisa juga karena penggunaan obat-obat sedatif yang tinggi. Karena dalam literatur itu juga disebutkan bahwa pasien-pasien yang menggunakan alat ventilasi mekanis itu membutuhkan dosis sedatif yang tinggi ya. Jadi kita harus hati-hati. Jadi pada saat penggunaan sedatif itu kita harus pantau gitu hemodinamiknya karena bisa mengalami hipotensi atau tensi yang turun. Pemeriksaan klinis yang lainnya adalah pada laboratorium ya. Pada laboratorium itu kita bisa menemukan leukopenia, limfonia, kemudian leukositosis, kemudian D-dimer yang tadi naik. Nah, prokalsitoninnya ini bisa rendah dan bisa normal. Karena prokalsitonin itu hanya untuk melihat ini bakterinya bisa disebabkan karena bakteri atau virus. Kalau prokalsitonin tinggi biasanya itu karena bakteri gitu ya. Tadi Pak Bejo sudah menyampaikan untuk pemeriksaan CT scan itu terdapat ground glass evacuation dengan tanpa konsiliasi yang abnormal. Nah, di sini sudah jelas sekali kalau terdapat GGO itu berarti ini pneumonia yang disebabkan karena virus gitu ya. Entah yang lebih khas ini pada GGO ini adalah pada COVID-19 itu gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah lamanya length of stay ICU-nya itu pasti tergantung pasien terintubasi atau menggunakan ventilasi mekanis. Karena beberapa yang saya lihat juga pada pasien-pasien yang dilakukan intubasi kemudian diberikan ventilasi mekanis itu sering mengalami kegagalan early weaning pada minggu pertama. Makanya suka agak lama tuh weaningnya. Jadi saran saya untuk pada pasien-pasien yang menggunakan ventilasi mekanis untuk weaningnya bertahap, tidak early karena dia kalau early pasti akan mengalami kegagalan gitu ya. Slide berikutnya. Nah, bicara tentang ventilasi tadi, ventilasi mekanis, mungkin saat ini kita di negara kita terutama ya banyak sangat sekali kebutuhan ventilasi mekanis banyak sehingga alhamdulillah mungkin dengan kejadian ini
beberapa anak bangsa sudah ada yang bisa memproduksi ventilasi mekanis, itu kita ambil positifnya gitu ya. Nah, pada ventilasi mekanis saya mengingatkan lagi review untuk teman-teman semua, mungkin teman-teman semua juga sudah mengerti bahwa ventilasi mekanis adalah sebuah metode untuk membantu atau mengganti atau mengambil alih dari proses pernapasan spontan ataupun total dan sebagian. Nah, jadi napasnya diambil alih oleh mesin yang disebut dengan mesin ventilasi mekanis itu. Nah, yang kedua adalah indikasinya. Izin Pak Erwin. Nah, indikasi yang kita ketahui, indikasi ventilasi mekanis yang pertama adalah satu, kegagalan oksigenisasi, oksigennya yang rendah, kemudian mengalami hipoksemia, kemudian PaO2-nya kurang dari 55, kemudian dengan ECO2 kurang lebih dari 60%, kemudian bisa yang kedua adalah terjadi kegagalan ventilasi yang CO2 yang naik, mengalami hiperkapnia gitu ya, dan PCO2 lebih dari 45 gitu. Nah, tujuannya adalah untuk mengatasi gangguan atau terjadinya kegagalan oksigenisasi dan kegagalan ventilasi ya, itu. Lanjut Pak Erwin. Ya, seperti kita ketahui bahwa teman-teman mungkin sudah mengetahui bahwa ada beberapa mode dasar dan mode alternatif ya. Yang mode dasar itu seperti kontrol ventilasi, kemudian SCMP, kemudian ada pressure, ada CPAP gitu ya. Kemudian alternatif yang lainnya bisa ASN, ARV, atau BPAP, dan yang lainnya. Nah, kita tidak perlu bahas banyak seperti ini. Nah, tentunya penggunaan ventilasi mekanis ini ada komplikasinya, tentunya bisa juga membahayakan buat pasien kalau tidak diawasi oleh kita sebagai perawat tentunya ya. Perawat ICU pekerjaannya adalah mengawasi ya mesin dan mengawasi pasiennya juga gitu. Kedua yang kita rawat, mesin dan pasien gitu ya. Pertama, bisa komplikasi dari mekanikalnya, bisa terjadi disconnect accident, kemudian sirkuitnya yang ketekuk, kemudian bisa tiba-tiba listriknya mati, yang tidak ada mungkin yang tidak punya cadangan listrik itu UPI-nya nggak punya mungkin gitu ya, ataupun baterainya dia tidak menyimpan sehingga harus masuk ke listrik colokan seperti biasa. Nah, itu bisa menjadi komplikasi. Kemudian di airway-nya bisa terjadi odem laring, kemudian terjadi trauma juga muskular trakealnya gitu ya. Nah, pulmonari, nah di paru-paru. Nah, yang lebih hati-hati pada pasien COVID-19 ini akan kita harus benar-benar monitor terjadinya barotrauma. Nah, barotrauma kemudian pada kasus COVID-19 ini bisa terjadi. Karena apa? Karena pada kasus COVID-19 ini penggunaan PIP itu disarankan itu dengan menggunakan PIP di atas 10 atau menggunakan di PIP tinggi gitu ya. Sehingga bisa menyebabkan barotrauma gitu. Kemudian bisa juga terjadi VAP gitu ya, nosocomial pneumonia gitu. Kemudian dari jantung juga cardiac output-nya, kemudian tadi ventilasi mekanis juga menyebabkan hipotensi gitu. Kemudian gastrointestinal juga bisa menyebabkan adanya bleeding pada saluran pencernaan gitu ya, kemudian bisa mengalami malnutrisi dan yang lainnya. Di ginjal juga akan mengalami urine output-nya akan mungkin terjadi perubahan. Kemudian di acid base-nya pasien-pasien juga akan mengalami respiratory alkalosis gitu ya. Nah, dari beberapa slide Pak Erwin, slide izin Pak. Lagi Pak, lanjut. Nah, lanjut satu lagi Pak Erwin. Nah, terlalu cepat Pak Erwin. Nah, saya akan bahas kosong ya Pak Erwin. Ini sebenarnya mohon maaf kalau di situ tidak nongol ya, nggak apa-apa. Ini tentang diagnosa keperawatan saja. Yang kita temukan pada pasien dengan kasus dengan COVID-19, pada pasien yang kritis itu kita akan mengalami diagnosa yang saya dapatkan dan yang lainnya mungkin bersihan jalan napas tidak efektif, kemudian bagaimana kerusakan pertukaran gas, kemudian pola napas yang tidak efektif, kemudian resiko infeksi, dan masih banyak lagi sebenarnya diagnosa keperawatan yang muncul pada pasien-pasien kasus COVID-19 yang dipasang ventilasi mekanis ya. Nah, kita akan bicara di sini yang lebih kita harus perdalam bagaimana wewenang kita, bagaimana tindakan kita sebagai perawat. Nah, perawat kita harus benar-benar melakukan intervensi keperawatan yang baik dan yang benar, melakukan pelayanan yang baik. Mohon maaf teman-teman sekalian, kasus-kasus COVID-19 ini jangan menjadi teman-teman memberikan pelayanan kepada pasien COVID-19 ini takut gitu ya. Kita tetap melakukan tindakan sesuai SOP,
tapi jangan berlebihan juga gitu. Dan itu yang membuat berlebihan itu yang membuat kita down gitu. Kita yang penting melakukan sesuai dengan SOP, memakai APD sesuai dengan SOP. Selanjutnya kita lakukan seperti biasa dan ya pertama ya kita bismillah. Niat kita menolong, mudah-mudahan kita tidak terjadi paparan kepada kita. Selain berdoa dan kita melakukan pemakaian APD dan yang lainnya sesuai dengan SOP. Mungkin Ipersi punya slogan cepat, tepat, akurat gitu ya. Jangan cepat-cepat doang, tapi APD nggak dipakai, itu yang sangat berbahaya gitu ya. Nah, tetap APD dulu diutamakan karena keselamatan kita harus kita utamakan gitu ya. Nah, sama di dalam intervensi keperawatan juga, untuk saya pada pasien-pasien COVID-19 ini dalam melakukan asuhan keperawatan, pada prinsipnya, pada prinsip umumnya sama dengan pasien non-COVID. Cuman hanya ada beberapa hal yang harus kita tekankan pada kasus-kasus COVID-19 ini, terutama dari APD dan yang lainnya. Tadi Pak Bejo mungkin sudah menyampaikan dari ada sedikit perbedaan COVID non-COVID-nya, hanya sedikit aja perbedaan. Selebihnya untuk pemberian asuhan keperawatan itu sama pasien dengan non-COVID. Misalkan pada pasien COVID, takut jangan dimandikan, jangan dilap, jangan seperti itu. Apapun di oral hygiene, takut kita terpecik oleh aerosolnya sehingga pasiennya tidak dilakukan oral hygiene. Nah, itu sangat berbahaya sekali juga gitu. Jangan seperti itu ya. Yang penting kita melakukannya dengan benar sesuai dengan SOP, insya Allah kita tidak terjadi apa-apa sama kita. Baik, intervensi keperawatan pada pasien-pasien kritis yang dilakukan atau yang terpasang alat ventilasi mekanis. Yang pertama adalah tadi tindakan intubasi. Mungkin Nurse Bejo tadi sudah menyampaikan bahwa tindakan intubasi dipertimbangkan secara matang dan benar gitu ya, dan dilakukan oleh staf yang terlatih. Biasanya kita mungkin kalau yang non COVID melakukan intubasi rame-rame gitu, misalkan ada 6 orang sampai 5 orang gitu. Nah, pada kasus non COVID dibatasin karena untuk mengurangi terjadinya paparan gitu ya. Nah, yang kedua adalah intervensi yang berikutnya, bagaimana kita bisa memonitor, memanajemen pemberian analgesik dan sedatif. Nah, mungkin di ICU sudah paham sekali teman-teman semua, bisa kita menggunakan dengan skor nyeri dengan CPOT, critical care pain observation itu, kemudian atau dengan sedatifnya atau pemberian sedasinya, karena pada kasus-kasus COVID-19 ini yang menggunakan ventilasi mekanis, itu pemberian sedatif dianjurkan membutuhkan dosis yang tinggi. Makanya kita harus memonitor hemodinamik dengan benar dan baik. Jangan sampai tidak termonitor. Karena sedatifnya ketinggian, ternyata tensinya akan rendah. Dan itu sangat merugikan sekali untuk tentunya buat pasien. Nah, berikutnya adalah, intervensi berikutnya adalah bagaimana kita bisa mencegah terjadinya PAP. Nah, jangan sampai pasien sudah jelek kasusnya RDS, ditambah karena kita tidak melakukan tindakan-tindakan yang harusnya kita lakukan pada pasien yang menggunakan ventilator, terjadi juga PAP. Nah, jangan sampai. Nah, ya, bagaimana kita tetap lakukan bandel PAP dikerjakan, seperti ya di head up kan posisi tempat tidur 30 sampai 45 derajat, kecuali kalau kontraindikasi yang lain misalkan. Kemudian kapresernya kencangkan sampai 30 sampai 45 juga. Nah, hati-hati pada kapreser. Kalau kapresernya mengalami bocor itu akan terjadi juga aerosol gitu ya. Jadi makanya untuk pemberian kapreser itu dianjurkan minimal per sip atau per 6 jam dicek kapresernya bagaimana, tekanannya udah sesuai atau belum. Nah, kalau terjadi bunyi krok-krok seperti itu, artinya kan mungkin bisa jadi itu kapresernya atau balonnya itu kempes, dan itu bisa jadi paparan juga akan lebih tinggi gitu ya. Nah, kemudian untuk bandel PAP tetap dikerjakan gitu ya, cuci tangan dan yang lainnya tetap. Kalau saya menerapkan kepada teman-teman saya dan saya kepada perawat, setiap pindah pasien saya udah sediakan di situ sarung tangan non steril. Jadi setiap keluar kamar saya instruksikan teman-teman dan saya juga untuk ganti sarung tangan. Jadi pindah ke pasien yang lain itu tidak transmisinya dikurangin. Mudah-mudahan yang seperti itu. Terutama cuci tangan tetap dikerjakan gitu ya. Kemudian oral hygiene, ya ini yang terpenting juga. Oral hygiene dikerjakan minimal per sip lah. Kalau bisa per 4 jam sampai 6 jam gitu ya. Oral hygiene tetap dikerjakan. Saran saya untuk penggunaan oral hygiene sih sebaiknya memang tidak menggunakan sikat ya. Takutnya ada percikan-percikan, itu sebaiknya kalau saran saya itu kita menggunakan diapers ataupun kasa gitu yang diberikan cairan yang mengandung klorhexidin gitu ya.
betadine gitu, betadine gargle seperti itu. Mohon maaf. Kemudian intervensi berikutnya untuk teknik suction. Tadi mungkin Pak Bejo sudah sampaikan bahwa teknik suction direkomendasikan memakai close suction untuk menghindari terjadinya aerosol gitu ya. Close suction ini sangat penting sekali untuk menghindari aerosol gitu ya. Nah, yang harus diperhatikan lagi adalah pada penggunaan close suction itu perawatannya, jangan sampai close suction-nya belum diganti sampai 5 hari atau 10 hari gitu. Itu membahayakan juga, ketika tipisnya mungkin tinggi juga. Kita terjadwal misalkan sesuai dengan SPO-nya rumah sakit masing-masing gitu ya. Mau per 2 hari untuk ganti close suction-nya atau mau per berapa hari ya, disesuaikan gitu ya. Dengan kebijakan rumah sakit gitu ya. Karena itu berhubungan dengan BHP juga gitu. Yang berikutnya adalah intervensi berikutnya. Izin Pak, dilanjut. Pak Erwin. Pak Erwin. Halo. Halo. Monitor Pak Erwin? Ya, silakan Pak, silakan Pak. Sebentar Pak, handphone saya ini nggak apa lowbat, saya cas dulu. Oke. Cas Pak. Biar nggak mati Pak, handphonenya Pak. Siap. Nanti putus lagi Pak. Iya nih, aduh Pak Erwin susah payah ya. Bapak Ibu sekalian, sembari Pak Aib menyiapkan handphonenya yang mau habis baterai, tolong ditulis di ruang chat pertanyaan terkait materi-materi yang disampaikan oleh kedua materi kita. Yang ditulis adalah pertanyaan terkait dengan materi yang disampaikan dua pemateri kita, bukan hal-hal lain. Silakan Pak Aib. Ya, dilanjut Pak. Terima kasih. Mohon maaf terganggu. Berikutnya adalah intervensi keperawatan yang ini adalah sepenuhnya kita, bukan dokter ya. Dan keperawatan ya itu yang bisa kita lakukan gitu. Jangan sampai kita melakukan perawatan yang salah dan itu merugikan buat pasien. Berikutnya adalah tadi Pak Bejo mungkin sudah menyampaikan bahwa di guideline dikatakan bahwa pada pasien-pasien COVID-19 ini disarankan untuk menggunakan posisi pronasi. Ini direkomendasikan. Saya juga melakukan sedikit posisi pronasi ini pada 2 pasien yang berbeda gitu. Satu saya lakukan waktu itu pada pasien yang tidak terintubasi, dia hanya menggunakan rebreathing mask. Kemudian satu lagi pasien yang menggunakan ventilasi mekanis. Kita lakukan di dalam literatur memang boleh sampai 12 jam sampai 16 jam untuk melakukan posisi pronasi. Tapi saya hanya waktu itu melakukan 2 jam, 1 jam sampai 2 jam. Nah, dua-duanya saya lakukan posisi pronasi dan alhamdulillah dari peningkatan SPO2-nya itu naik secara drastis, dan yang satu yang udah tidak terintubasi, yang belum terintubasi sampai tidak terintubasi karena diberikan posisi pronasi. Yang satu lagi yang sudah menggunakan ventilasi mekanis. Nah, di sini hati-hati teman-teman semua, jika memberikan posisi pronasi, kita perhitungkan dulu staf kita kira-kira mampu atau tidak dengan minimal kita punya tenaga perawat untuk pasien pronasi itu 4-6, dan hati-hati bisa aja terjadi disconnect ataupun yang lainnya. Nah, dipersiapkan secara benar, secara matang, jangan sampai memberikan posisi pronasi malah memperburuk kondisi gitu. Dan pemberian posisi pronasi ini saya setuju dengan guideline yang kita dapat bahwa sangat bermanfaat sekali buat pasien gitu. Kemudian pada kasus ARDS untuk teknik strategi pemberian ventilator itu pada pasien kritis itu ada ARDS itu disarankan menggunakan tidal volume yang rendah 4-8 kg per berat badan, mili per kilogram berat badan. Nah, kemudian target platelet pressure-nya itu kurang dari 30 cm2 dan ini tadi yang saya sampaikan, hati-hati direkomendasikan untuk penggunaan PIP yang tinggi. Nah, penggunaan PIP yang tinggi kita harus observasi bagaimana takutnya terjadi yang tadi sampaikan, terjadinya barotrauma atau yang lainnya. Ya, itu untuk strategi pada pasien COVID-19 yang sudah kritis mengalami ARDS, yang tadi tidal volume dan PIP yang tinggi strateginya ya seperti itu. Kemudian adalah yang berikutnya adalah bagaimana cara pembuangan tubing ventilator. Nah, disarankan memang pada pasien-pasien COVID-19 ini menggunakan tubing yang single use atau sekali pakai dan menggunakan humidifier yang otomatis. Nah, disarankan seperti itu. Jadi disarankan lagi menggunakan HME ataupun tidak menggunakan lagi untuk humidifier yang ada airnya lagi, karena kalau menggunakan airnya mungkin itu bisa menyebabkan
terjadinya aerosol gitu ya. Nah, itu untuk dari pembuangan tubing. Nanti pembuangan tubing ini jika selesai, pasiennya sudah pindah ataupun sudah kemana gitu ya, meninggal misalkan ataupun pindah, itu pembuangan tubingnya dibuang di tempat sampah yang tertutup, tempat sampah infeksius yang tertutup. Enggak, saya nanya ke siapa? Halo? Halo? Nah, pada kesimpulan, terima kasih, ini udah sampai kepada kesimpulan bahwa strategi Halo? Ya, Ya, ini slide terakhir kesimpulan bahwa strategi pemberian ventilasi mekanis pada pasien COVID-19 itu tadi menggunakan tidak volume yang rendah, PIP yang tinggi, kemudian bandel VAP tetap harus dilaksanakan dengan baik dan benar agar tidak terjadi penambahan penyakit pada pasien. Pasien yang sudah sakit ditambah lagi nanti sakit. Kemudian pemberian polusi sangat pada pasien COVID-19 ini sangat bermanfaat buat pasien. Kemudian disarankan untuk teknik suction menggunakan closed suction untuk menghindari paparan ke yang lain. Dan saya berpesan kepada teman-teman semua untuk pemberian asuhan keperawatan, kita tetap semangat, jangan sampai tetap happy, tetap jangan sampai kita takut tertular. Semua itu naluri takut tertular. Tapi kita bawa happy sehingga dengan happy itu imunitas kita akan meningkat gitu ya. Terima kasih Pak Erwin. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.